Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman semuanya. Ya, masih bersama saya di layar Roso menembus tanpa batas. Oke teman-teman, hari ini lewat lagi kembali ke laptop di mana fiturnya kita ini harus kembali dari berbalik balik mana balik mulih. Wong Jawa ngarani Bali, balik mulih, mulih meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembali ke sana berbalik gitu. Berbalik jalannya cuma satu lewat Nabi Muhammad, lewat Rasulnya, lewat utusannya. Yang utusannya sing asli yo Nur Muhammad, atau Roh Suci, Roh Kudus. Ya itu yang sini tidak bukan gitu. Nah sementara manusia ini Nabi Muhammad itu juga yang tidak itu sama seperti kita. Nah, itu dalamnya ada Nur Muhammadnya yang buat beliau bisa hidup ya bisa. Cuman syariatnya Nur Muhammad syariatnya ya kita harus bisa yang seperti itu akhlaknya, seperti Nabi, seperti Rasul itu. Nah, nggak salah paham. Oke, kembali lagi kita ke sana, kita mengulas nih. Jadi jalannya cuma satu. Kalau di agama Islam itu, kalau di ruang tamu itu biasanya kita selalu menjumpai ada Muhammad, ada Allah di situ. Ada Allah, ada Muhammad. Itu sejajar ya. Kenapa ditaruh sejajar? Ini kan makhluk yang satunya sama. Karena makhluk ini ibaratnya kayak ayang-ayang, kayak bayang-bayang atau yang asli yang mana? Yang asli kita juga punya bayang-bayang kan, yang asli yang mana? Yang kita tidak bisa mengejar bayang-bayang, kita selalu kejar bayang-bayang itu semakin menjauh. Nah itulah ibaratnya, jadi kita harus bisa menangkap bayang-bayang kita, baru kita bisa manunggal, bisa kembali kepadanya juga. Nah ben gak salah paham gitu. Dalam konteksnya hidup ini kita harus ya berbalik saja, konsepnya berbalik. Di dunia ini berbalik, ini ilmu walian gitu. Kewalian nih, kebalikannya yang kita lakukan di dunia ini. Syariat ini cuma syariat saja. Jadi kita jangan salah paham. Kita harus kembali lagi ke jalan yang benar. Sebelum kita berlanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, share, bunyikan loncengnya. Dan nggak salah paham gratis. Semoga panjenengan yang sudah subscribe, like, selalu diberkahi keselamatan, rahmat, dan barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sedaya kemawon. Khususnya yang sudah subscribe, like, share. Terima kasih. Dan untuk semuanya teman-teman dikasih doa yang saya doakan semuanya sehat sejahtera, barokallah, keberlimpahan tanpa batas. Siapapun panjenengan, baik yang sergap maupun tidak, bahkan orang yang membuli, gitu loh, yang tidak care sama sekali, bahkan tidak suka sama sekali. Oke, semoga panjenengan selalu dimudahkan rezekinya, disehatkan, diberikan berlimpahan tanpa batas oleh Sang Yang Maha itu sendiri. Jadi mohon maaf, ini kalau mungkin tidak berkenan, dan ini cuma share saja, cuma kita ngopi saja, ngomong aja ben gak salah paham. Dimana konsepnya di dunia ini kita berbalik, kita sudah dikasih dunia ini disebar seperti mainan. Ada kan mainan dimasukkan seperti mainan itu dimasukkan satu ruangan, disuruh kembali ke jalan mana ya, kalau buntu kita mencari jalan yang terbuka mana, sampai akhirnya pulang kembali bisa keluar ke tenengge. Sama ini juga gitu, kita diturunkan ke bumi ini untuk kembali lagi ke sana. Rohnya yang kembali badannya kembali lagi ke bumi. Kita diciptakan dari tanah, kembali ke tanah. Sementara rohnya, nurnya kembali lagi ke pangkuan Sang Yang Manunggal katanya. Kembali. Tidak ada jalan lain, kembali, hanya kembali saja. Dan itu digambarkan, diceritakan kalau dulu itu ceritanya dari sudah tersistem tersistem ibaratnya kita di surga, Nabi Adam itu di surga sama Hawa itu, dan untuk ke bumi harus makan buah kuldi itu, melakukan dosa dulu baru ke bumi.
Sehingga di bumi ini hukuman dikembalikan lagi, harus bisa balik. Nek wis bersih, membersihkan tadi dosa-dosanya, ya tidak ada jalan lain, tidak makan lagi buah kuldi itu sendiri. Ini bisa jadi sanepan gitu. Kita kembali lagi nama Jawa ngarani sanepan. Buka mangan buah kuldi piye rupane buah kuldi. Yang jelas kita seperti itu. Kita kembali lagi ke surga dengan caranya, dengan yang sudah tersistem ini di aplikasi langit. Jadi ada hukum alam, ada hukum semesta, ada sunatullah, ada hukum langit. Yang ini akan terjadi. Kita bisa kembali dengan cepat kalau kita melakukan ini semua dengan baik. Kita bisa menyelesaikan tugas kita di bumi. Tidak ada jalan lain. Kebalikannya, yang di dunia ini kita lakukan. Hukum kebalikan. Wali aneh. Sehingga kalau kita di dunia ini kita bekerja keras pun, ya jangan di situ kita berharapnya mendapatkannya. Cuman bekerja keras memang diharuskan, gitu. Nah, itu fitrah manusia, fitrah kita. Syariate nyambut gawe, yo suwit-suwit, yo beto-beto, yo dan lain-lain. Itu syariat di dunia. Nah, hakikatnya tetap kebalikannya. Tidak bekerja pun bisa. Bekerja pun bisa. Tengok-tengok nganggo dapat duit juga bisa. Dan itu kan terjadi sesuai. Jadi Tuhan itu sesuai dengan prasanggamanya. Semakin kita bersih, semakin kita bisa mendapatkannya. Semakin kita bersih saja kita akan mendapatkannya. Bayang-bayang itu semakin kelihatan. Diri kita siapa? Kita bisa berkaca. Kalau kita sudah bisa berkaca, melihat wajah kita, nah itulah yang akan terjadi. Serius, wajah kita terlihat, bener kan? Kalau kacanya bersih, layarnya bersih. Kita juga punya layar roso ini, kalau layarnya bersih, rosonya ini membacanya juga bersih, ya kita akan tembus pandang. Manunggal sama Sang Yang tanpa batas itu. Manunggali kawula Gusti bisa menjadi satu. Dan terjadilah yang benar-benar game over. Game over bukan yang nabrak terus kembali lagi bukan, kita kembali lagi menyatu. Tidak ada lagi kita, tidak ada lagi siapapun, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Gung liwang-liwung, ora ana sapa-sapa, eneke mek Gusti Allah tok. Kosong tapi isi. Isi tapi kosong. Piye maksudnya? Jadi kita ini tidak ada siapa-siapa nih, kosong plong, gak enak sopo-sopo. Dunia ini tidak ada siapa-siapa. Nah, asal mula dunia ini ketika Allah sendirian, yang tanpa batas itu tidak ada siapa-siapa, gung lewang lewu, dia menciptakan satu makhluknya untuk mau